Di BAP itu di polisi kok ada BAP-nya? Jangan generalisasi gitu Bang. Anda nggak pernah di BAP maksudnya? Nggak pernah di BAP. Belum pernah baca kan? Belum pernah baca kan? Model penelitian Nggak bisa. Orang nggak pernah baca buku ini gimana? Artinya gini, kalian terlalu sensitif saya lihat. Mas Roy, tidak perlu. Apa yang pemuda sensitif kalian? Sekarang gini deh, tolong kasih saya buku undercover satu lagi Jokowi White Paper. Saya mau baca. Beli dong. Memang dagangnya dia. Ayo saya respect sama Anda selama ini loh. Iya udah, ya sudah. Anda bilang saya nyari duit, mungkin duit saya lebih banyak dari Mas. Ya sudah, wah bagus kaya kalau gitu. Oh, duit Kita nggak bicara pribadi. Sebentar Mas. Sebentar dulu deh. Mas, saya respect loh sama Anda selama ini. Tapi tolong, ya, jangan ukur saya dengan mengatakan saya datang ke kediaman Pak Jokowi ngambil receh. Ya udah nggak usah ke sana. Itu Anda menghina saya. Apa urusan Anda kepada saya? Ya udah, nggak usah. Saya mau datang nggak ada urusan dengan Anda. Ya udah, saya juga nggak ada urusan dengan Anda. Saya nggak ada urusan. Saya hari ini berdiri ingin supaya persoalan bangsa ini, kalau kalian sudah mengajukan laporan polisi terhadap Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi membuat laporan polisi, saya dari dulu sudah bilang fokus saja ke sana. Sekarang ada laporan lagi terkait Citizen Lawsuit. Biarkan Citizen Lawsuit bergulir. Ada gugatan terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Tunggu proses itu. Kalau mau jadi ahli saja. Nah ini yang saya lihat sekarang. Saya juga lihat sekarang. Anda kemarin dekat-dekat dengan Bang Egy, ya. Terus mencoba ngambil Bang Egy dari TPUA, ya. Ya nggak? Anda ini. Terus sekarang dekat ke karena ditolak sama Bang Egy. Sekarang mendekati ke Pak Jokowi. Masya Allah. Ya aduh. Mas Roy. Anda belum kenal Bang Egy, saya udah kenal dia. Oke, Nanti saya buka semua tentang kalian malu. Silakan Tapi buka. saya tidak berada pada posisi itu. Silakan buka. Saya hari ini mau katakan bahwa Pak Jokowi sedikit pun tidak gentar dengan apa yang terjadi. Satu. Buka yang aja, kedua, koalisi masyarakat Indonesia yang saya pimpin sekarang akan membantu kepentingan Anda kemarin sempat dari Pak Jokowi. Buka aja Bang. Buka aja. Apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ijazah ini? Ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan ijazah ini. Ya udah tunjukkan kalau nggak ada masalah. Anda terus ngomong. Loh iyalah. Saya mau tanya, Mas dokternya atau Mas udah. Saya mau tanya dulu. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti penyetaraan itu apa. Sudah, dengan saya dokter saya asli. Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Jadi gini, saya Mas Adinda. Nyari-nyari ke sana ngapain juga lah. Karena saya baru pulang dari Solo, ini mesti agak lebih lembut gitu loh. Jadi gini. Ya udah Pak Jokowi suruh debat dengan saya aja. Pak Jokowi bilang, sebentar Mas. Pak Jokowi bilang, saya tidak ada masalah dengan ijazah Bang Rajman. Ya kalau ada masalah suruh debat dengan saya Bang Tri. Ketika orang menghujat saya, menghina saya, merendahkan saya, maka saya melaporkan peristiwa hukumnya. Nah, perkara proses penyidikan ada pengembangan, itu urusan polisi. Saya itu kalau nanti nggak pernah di BAP. Dulu Pak, aduh Pak. Nggak pernah di BAP. Nggak pernah di BAP, tiba-tiba jadi BAP-nya nanti Bapak ceritakan aja. Oke, saya ngomong dulu Pak ya. Nah, Pak Bambang Tri. Nah, jadi yang Pak Jokowi maksud adalah kalau memang dia sudah dilaporkan di kepolisian, digugat, ya sudah tunggu proses itu. Yang dilaporkan nama apa siapa? Yang dilaporkan nama apa? Anda tahu nggak yang dilaporkan apa? Tahu nggak? Kan nggak tahu. Mas Roy. Katanya nggak ngelaporkan nama. Masa saya tidak tahu? Lah udah. Saya udah ketemu langsung. Lah udah ketemu langsung, ceritain aja. Kalau saya nggak perlu ketemu langsung, ngapain juga ketemu dia? Apa yang tidak penting saya ceritakan, saya ceritakan. Jadi maksud saya Mas kan dok. Ketemu sebentar. Dia bangga ketemu langsung. Fotonya disebar kemana-mana. Kayak gitu bangga. Mas Roy gini ya Mas Roy ya. Sebentar. Dikit aja. Mas Roy. Saya hanya mau katakan sedikit, Mas Roy. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau persoalan hukum sudah di depan mata, fokuslah ke sana. Udah fokus mana kita tunggu. Jangan melebar kemana-mana itu saja. Itu hak kami, Anda nggak bisa ngelarang. Kesempatan ini, kita kembali ke Anda nggak bisa ngelarang. Ini saya minta negara dari demokrasi. Pasal 28 undang-undang
kalian datangi Polda Metro agar proses ini cepat. Ada kepastian hukum sehingga tidak beranak pinak. Satu sisi orang bilang ternak Mulyono, tapi sisi lain ada orang yang membuat beranak pinak kasus. Pak Listio, gitu loh. cepat itu proses. Oke. Pak Listio. Nanti saya ke Mas Bangun terakhir. Oke, Mas Iman, saya mau komentari dulu yang gugatan Mas Bangun ya, karena saya juga koordinasi terus dengan Bang Irfan di Solo. Bang siapa? Irfan, yang menangani langsung Bang Irfan di sana. Oh, yang ini ya, pengacara pihak Pak Jokowi. Koordinasi terus dengan mereka bahwa intinya pertama memang gugatan citizen lawsuit itu adalah gugatan yang ditujukan kepada penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Dan dalam gugatan tersebut dihukum untuk menerbitkan kebijakan regeling untuk menghentikan dari kelalaian tersebut. Itu definisi umum ya. Jadi intinya memang yang digugat itu seharusnya penyelenggara negara. Dan yang dituntut adalah menerbitkan sebuah peraturan untuk menghentikan terjadinya kelalaian hak-hak warga yang menimbulkan kerugian warga negara. Contohnya yang gampang adalah gugatan polusi udara di Jakarta. Oke, intinya Anda menyalahkan bahwa Bangun Sutoto ini salah alamat lah. Nah, saya mau menjelaskan dulu bahwa itu ya, jadi Jakarta itu gugatan gubernur karena polusi udara. Nah, sementara dalam perkara ini kalau kita lihat, itu yang digugat justru Pak Jokowi pribadi sebagai tergugat satu. 2 rektor, yang ketiga wakil rektor, yang keempat kepolisian. Nah, tapi jadi masalah, jadi dari segi subjek hukumnya berbeda. Dari segi petitumnya pun menjadi aneh, karena justru diminta Pak Jokowi untuk meminta maaf. Tidak ada perintah untuk menerbitkan regeling atau kebijakan untuk menghentikan kelalaian satu. Yang kedua, justru di situ juga petitumnya adalah menyatakan ijazah itu palsu. Ini kan ranahnya pidana. Jadi dengan tetap kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman Bang Bangun dan rekan-rekan. Buat saya sepanjang dilakukan dengan upaya hukum kita hormati. Tapi kami yakini bahwa ini pasti akan gagal. Ya. Cuma kami melihat ini sepertinya secara formalitas 1000%. Nah, saya nggak mau mendalui ya. Secara formalitas ini banyak kelemahannya dan sepertinya seperti gugatan-gugatan lainnya. Ya. Baik. Jadi itu yang satu. Kedua, saya mau sedikit ada Mas Bambang di sini. Nanti Mas Bambang simpan dulu ya. Nanti saya mau apresiasi sedikit Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang sudah diklarifikasi bahwa di perkara Anda ini ternyata yang dipersoalkan adalah ijazah SD sampai SMA ya. Karena berkali-kali di luaran sana ya bilang bahwa tidak pernah ijazah S1 UGM ditunjukkan di perkara sampean. Sementara saya sudah baca sendiri dakwaannya memang. Ya bagaimana kuliah UGM ijazah saya masih nggak punya kok. Makanya saya sudah baca dakwaan juga dan putusan bahwa di perkara Anda itu ijazah pasar pramuka tidak membahas S1. Benar, makanya selama ini yang bilang kenapa tidak ditujukan berarti ini tidak match. Ini biar clear lah maksudnya ya. Terus ketiga, ini secara common sense Bang. Buat saya masyarakat bisa menilai apakah logik ya seseorang Pak Jokowi ijazah SD-nya palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, S1-nya palsu, baca anaknya dulu pun buku palsu. saya dong. Jadi terlihat sudah baca dari buku sini, saya belum? Terlihat dari sini. Sudah baca buku saya ini belum? Ini bukan mencari kebenaran. Ini lebih kepada untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi buat kami sudah baca buku saya belum? Itulah yang terjadi dan intinya Pak Jokowi belum loh. Tetap akan menghadapi satu persatu belum loh yang diajukan. Lebih kurang itu. Buku sampean betul lebih kurang itu kan penelitian. Dulu kan dari Anda dalam pembelaan saya melakukan penelitian dan jadi buku. Ujungnya vonis. Seperti juga buku white paper yang di situ. Dan saya nggak pernah di BAP itu di polisi kok ada BAP-nya. Jangan generalisasi gitu Bang. Anda nggak pernah di BAP maksudnya? Nggak pernah di BAP. Belum pernah baca kan? Belum pernah baca kan? Model penelitian nggak bisa. Orang nggak pernah baca buku ini gimana? Langsung vonis. Artinya gini, kalian terlalu sensitif saya lihat. Mas Roy, tidak perlu. Apa yang pemuda sensitif kalian? Sekarang gini deh, tolong kasih saya buku undercover satu lagi Jokowi White Paper. Saya mau baca. Beli dong. Memang dagangnya dia. Terakhir ke Mas Bangun. Mas Roy dan dagangnya dia. Silakan. Kalian berdagang atau apa? Dagangnya kan? Mas Bangun. Ya, Anda tadi sebutkan bahwa gugatan Anda mungkin jualan atau apa? Sebentar. Kasihlah kita. 1000% pasti akan ditolak ya. Karena salah alamat. Pak Jokowi bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Komentar Anda. Mungkin perlu diralat. Begini, saya ingin meluruskan kembali 1000% tadi. 1000% beliau ya kalau saya disampaikan oleh Bung Rasman. Yang pertama, mari bersama-sama kita ingat kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, mata pelajaran tentang ketatanegaraan, bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu mengenal ya, kalau dulu sebelum diamandemen itu kan ada lembaga tertinggi negara yakni MPR, kemudian ada lembaga tinggi negara. Nah, kembali lagi status Joko Widodo selepas beliau tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7
dalam hal ini menjadi bagian dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, yang kami pahami, Danantara adalah lembaga penyelenggara negara yang mengurusi investasi negara, yang itu masuk kategori setingkat menteri. Jadi kalau kemudian tadi Bang Rasman mengatakan Joko Widodo sudah tidak lagi sebagai penyelenggara negara, maka tolong dilihat lagi buku literatur Anda tentang ketatanegaraan di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, Mas Aiman dan para narasumber serta para pemirsa rakyat bersuara di mana saya berada, saya sebagai alumni UGM dalam hal ini dari jurusan ilmu pemerintahan Visipol UGM, yang mana di dalam ijazah saya tercantum ya, sehingga kepadanya diberikan gelar sarjana ilmu politik dalam kurung SIP beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Nah, hak apa yang melekat pada diri saya? Saya berhak untuk mencantumkan gelar SIP di nama lengkap saya. Ya, saya berhak untuk menyebut saya sebagai sarjana ilmu politik. Lalu pertanyaan kemudian, kewajiban apa yang kemudian harus saya lakukan sebagai seorang sarjana ilmu politik? Nah, disinilah pentingnya kenapa kemudian kami mengajukan gugatan citizen lawsuit. Inilah yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa sebagai seorang sarjana ilmu politik yang dinyatakan lulus dengan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, saya mempunyai kewajiban untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia ini untuk memberikan pendidikan politik sebagaimana Mas Bangun. Itu oke, saya sudah paham Mas Bangun. Karena Mas Bangun tadi dialog ke saya. Bang Aiman jangan dipotong dulu lah. Dia terus ngomong nih. Bosan. Jangan dipotong dulu, Mas. Jangan dipotong dulu lah. Banyak ngomong kalian daripada saya. Loh, saya belum pernah ngomong ini. Bukan orang ini. Nggak usah sensitif kali. Santai aja. Santai aja kalian. Terakhir, silakan. Apa sih? Bosan. Aliran saya. Oke, isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani bersama dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan segera kembali saat lagi.